anak-anak ibu semua. Nah, gimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah baik. Nah, apakah ada anak ibu yang tidak hadir hari ini? Oh, si Nita. Kemana si Nita? Oh, sakit. Semoga minggu besok kita bisa masuk lagi ke kelas kita ya. Semoga Nita cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita. Seperti biasanya, pada pagi hari ini kita minta kepada ketua kita untuk memimpin doanya ya, terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kita yang telah mau memimpin doanya pada hari ini. Nah, gimana anak ibu semua? Nah, apakah sehat ya? Nah, baiklah. Nah, kita kembali lagi kepada rutinitas kita, yaitu pada materi pembelajaran kita fikih ya, kelas 9. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, apa masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, kita belajar tentang qiraat. Nah, sebenarnya jual beli qiraat, maaf, Ibu. Nah, kita kembali kepada rutinitas kita ya. Kita mau melanjutkan pembelajaran atau materi kita. Nah, untuk minggu kemarin apakah ada anak-anak ibu yang masih ingat dengan pembelajaran kita? Ya, betul. Kemarin kita membahas tentang qiyas. Jangan ada yang lupa ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi kita, yaitu adalah qiraat. Nah, jual beli, qiyas dan qiraat itu sama, terhubung ya di sana. Tentang materi tentang muamalah, bermuamalah ya. Di sini kita mempelajarinya agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang kemarin qiyas. Nah, kan masih ada anak-anak ibu yang ternyata masih belum tahu tentang itu. Nah, sekarang sudah tahu, nih kita bisa menerapkannya. Nah, sekarang kita lanjut pada materi kita, yaitu tentang qiraat. Nah, ibu mau kepada anak-anak ibu terlebih dahulu untuk membaca tentang materi qiraat agar nanti bisa lebih cepat nyambung sama ibu ya. Oke, silakan anak ibu buka ya qiraat pada halaman kita 60. Pada halaman 60 silakan anak ibu baca sebentar ya. Nita sakit ya. Nah, sudah selesai bacanya anak-anak. Sekarang ibu akan mengantarkan, ibu akan menolong anak-anak ibu untuk lebih bisa memahami materi kita. Itu adalah qiraat. Nah, qiraat secara bahasa artinya adalah memotong ya. Kenapa memotong, Bu? Nah, maksudnya itu adalah uang dari orang yang meminjamkan itu memotong sebagian hartanya. Apa sih maksudnya itu? Nah, maksudnya itu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan modal usaha. Nah, di mana nantinya itu usaha yang dilakukan itu memiliki keuntungan. Nah, keuntungannya itu nanti akan dibagi dua dengan kedua belah pihak, itu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan atau adanya perjanjian nanti. Nah, itu sesuai tergantung dari kedua belah pihaknya ya. Nah, sedangkan untuk kerugiannya itu ditanggung oleh pemilik modal. Nah, tetapi misalnya jika kerugiannya ini disebabkan oleh kelalaian si pengelola, maka itu tidak ditanggung oleh pemilik modal. Nah, dasar hukum dari qiraat ini sama. Jual beli, qiyas, qiraat itu sama, yaitu adalah boleh, mubah. Bahkan qiraat ini lebih dianjurkan kepada kita di dalam Islam, karena di dalam qiraat ini terdapat unsur saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, di mana Rasulullah dulu juga melakukan transaksi qiraat ini bersama dengan Siti Khadijah sebelum beliau menjadi istrinya, itu ketika berniaga ke Syam. Nah, kenapa ada unsur kebaikan tolong menolongnya? Nah, seperti ini. Nah, dalam kehidupan kita ada tuh sebagian orang, dia itu memiliki modal, namun dia tidak bisa mengembangkan usahanya. Nah, di sisi lain ada juga seseorang yang dia bisa berusaha mengelola usahanya, tetapi dia tidak memiliki modal. Nah, di dalam Islam inilah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk Islam inilah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kerjasama yang disebut dengan dalam bentuk qiraat. Nah, dalam bentuk qiraat ini. Nah, apa sih dasar hukum atau landasannya? Yaitu adalah dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu
Majah yang berbunyi salatatu fihinnal waraqatul bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa khalatul burru bitsairil baiti waladil bani rawahu Ibnu Majah. Nah, artinya itu ada 3 pahala yang diberkahi. Yang pertama adalah jual beli yang ditangguhkan, dan yang kedua itu adalah pemberian modal, dan yang ketiga adalah gandum yang dicampur dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Nah, itu terkait beberapa. Apakah kalian paham dulu kan? Ya, hukumnya itu boleh dan dalil hukum dan dasar hukumnya. Nah, baru kita Nah, selanjutnya kita masuk kepada rukun dari qiraat. Nah, sebagaimana rukun itu merupakan hal yang wajib baik dalam beribadah maupun akad. Jadi, jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka baik ibadah ataupun akad kita itu tidak sah. Ya. Jadi, rukun dari qiraat ini ada 6. Yang pertama itu adalah malik dan juga amil. Malik ini merupakan pemilik modal, sedangkan amil ini adalah pengelola usahanya. Nah, yang kedua itu adalah adanya modal usaha. Nah, jadi modal usaha. Nah, modal usaha ini biasanya bisa berupa uang, barang, atau aset apapun yang bisa dijadikan untuk sebagai modal usaha. Nah, yang ketiga itu ada jenis usaha. Nah, jenis usaha yang dijalankan ini harus disepakati dan juga harus jelas bagi kedua belah pihak. Nah, yang keempat itu adanya keuntungan. Nah, keuntungan ini itu tentu nanti disesuaikan dengan kedua belah pihak sebagaimana perjanjiannya. Dan yang kelima adanya ijab kabul. Nah, ijab kabul ini harus harus jelas ya. Di antara keduanya itu harus jelas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat qiraat. Nah, selain rukun tentulah ada syaratnya. Nah, syarat dari qiraat yang pertama itu adalah pemilik dan pengelola modal itu harus sama-sama dewasa dan sudah berakal. Nah, jadi mereka sudah berakal sehat ya untuk melakukan transaksi untuk melakukan kerjasama ini. Kemudian mereka itu harus sama-sama ikhlas, jadi tidak ada paksaan bagi mereka berdua, jadi memang harus dari kerelaan hati. Dan yang ketiga, jumlah modalnya itu harus diketahui dengan baik oleh pemilik modal maupun penerima modal, jadi harus jelas ya berapa jumlahnya. Kemudian yang keempat adalah jenis pekerjaan yang akan ditentukan itu juga harus diketahui oleh kedua belah pihak ya, dan juga harus sesuai dengan bakat nanti si pengusahanya. Kemudian kesepakatan modal itu kesepakatannya itu harus disepakati saat melakukan perjanjian. Kemudian adanya perjanjian bagi untung antara keduanya, yaitu pemilik modal atau pengelola usaha. Nah, itu merupakan syarat-syarat dari qiraat. Kemudian ada juga larangan bagi orang yang menjalankan qiraat ini. Yang pertama yaitu adalah melanggar perjanjian atau akad qiraat. Nah, jadi salah satunya ini melanggar perjanjian yang ditentukan itu merupakan larangan ya. Yang kedua itu menggunakan modal usaha untuk kepentingan diri sendiri. Wah, itu tentu sangat dirugikan sekali. Ada pihak yang dirugikan, jadi itu dilarangnya dalam qiraat. Kemudian menghambur-hamburkan modal usaha, ini jelas sekali dilarang. Kemudian menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara. Nah, dia menggunakan modal atau uangnya itu untuk perdagangan yang diharamkan, jadi itu dilarang bagi orang yang menjalankan qiraat. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk qiraat. Nah, secara umum bentuk-bentuk qiraat ini kita kelompokkan menjadi 2, yaitu adalah yang pertama secara sederhana. Nah, secara sederhana ini sudah dilakukan bentuk transaksi atau bagi hasilnya itu sudah dilakukan oleh zaman Rasulullah SAW
sampai sekarang ini masih dilakukan oleh umat manusia, baik di kota maupun di perdesaan. Nah, yang kedua adalah modern, yaitu adalah kirab modern. Nah, kirab modern ini biasanya dilakukan, nah sekarang kan orang banyak sudah menggunakan bank syariah ya, jadi orang banyak menabung di bank syariah. Jadi nanti pemilik modalnya ini cara bagi hasilnya itu jadi setiap orang yang menabung di bank syariah ini, yang prinsip kerjanya itu sesuai dengan syariat Islam, dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian juga. Nah, jadi seorang nasabah itu nanti seseorang itu dia menyimpan uangnya di suatu bank syariah. Nah, dia melakukan akad kemudian dengan pihak bank dalam bentuk kirat. Nah, jadi pihak bank itulah yang nanti akan menjalankan uangnya itu untuk berusaha. Nah, sedangkan nanti keuntungannya itu dibagi jadi nanti berdua dengan cara bagi hasil. Jadi ini disebut dengan kirat mudharabah. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari kirat. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan dalam kirat. Nah, yang pertama itu, agar pelaksanaan kirat itu dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan kemauan dan juga kemampuan oleh kedua belah pihak. Jadi itu diperlukan. Kemudian pemilik modal itu harus mempunyai kepercayaan dan juga kecermatan, harus memiliki dalam melihat pengelolaan atau bidang usaha yang akan ia modali. Nah, sekian materi dari Ibu pada hari ini. Untuk menguji pemahaman dari anak-anak Ibu, di sini Ibu sudah menyediakan LKPD, dan Ibu harap untuk anak-anak Ibu mengisi LKPD ini nanti dikumpulkan. Ini adalah bentuk gambaran dari LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berupa berisi pertanyaan-pertanyaan untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang mereka pelajari. Dan LKPD ini didesain secara lebih menarik, seperti ada gambar dan warna untuk meningkatkan minat mereka dalam belajar. Silakan anak Ibu mengambil ke depan. Nah, untuk lembar kerja tadi silakan anak-anak Ibu untuk mengumpulkan ke depan. Nah, lembar ini sudah terkumpul, Ibu akan memeriksanya di rumah. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mau berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.